Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Safi Ferdinanta, Lapas kelas 1 Surabaya, angkatan 2017, Kanwil, Kemenkumham, Jawa Timur. Jatim? Pasti ya Pak. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman mengenai seleksi tes CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Untuk persyaratan dan berkasnya apa aja, coba kita tanyakan angkatan tahun kemarin. Oke, untuk persyaratan pendaftaran CPNS Kemenkumham pada tahunku dulu yaitu yang pertama adalah KTP, KK, ijazah, dan transkrip nilai, lalu akta kelahiran. Jangan lupa dengan pas foto 4x6, background merah dengan menggunakan kemeja putih. Ditambah dengan swafoto. Apa itu swafoto? Swafoto itu adalah kita difoto dengan membawa KTP dan kartu informasi akun SSC ASN. Oke, begitu ya. Jadi nanti dokumen itu, berkas itu di-scan, jadikan PDF lalu di-upload. Ketentuannya nanti ada maksimal berapa kilobyte kayak gitu. Untuk swafotonya nanti kalian kayak gini. Kartu akunnya, terus kemudian KTP, terus kayak gini di selfie kayak gitu. Oke, sekian. Itu untuk tahun lalu loh ya. Aku nggak bilang untuk tahun ini. Itu acuan tahun lalu kayak. Perlu SKCK nggak? Kita tanya ya sama angkatan tahun 2019 yang lulus kemarin, tahun 2021. Mas, kemarin daftar perlu SKCK nggak? Perlu, tapi pas lolos, ketika lolos baru mengurus SKCK. Tapi sebelum lolos nggak ada persyaratan SKCK-nya. Jadi waktu awal-awal daftar pertama itu nggak perlu SKCK ya? Nggak perlu. Tapi kalau misalnya nanti diterima di pengumuman akhir, lulus CPNS, baru ngurus SKCK. Ya, Benar ya? benar, Jadi jawabannya nggak perlu SKCK. nggak perlu. Mas, daftar CPNS Kemenkumham atau Polsusbas, bolehkah matanya minus? Boleh, karena di persyaratan tidak disebutkan bahwa tidak boleh berkacamata. Kemudian saya lulus Angkatan tahun berapa? tahun 2017. Sudah pakai kacamata belum? Sudah pakai kacamata. Waktu tes wawancara pakai kacamata? Pakai kacamata. Oh iya. Pesan-pesannya buat teman-teman? Pesan-pesannya bagi yang pakai kacamata ataupun buta warna parsial, tetap semangat. Tetap ikut ya, Gus? Iya. Tetap ikut aja kalaupun kalian matanya minus ataupun buta warna parsial. Ini udah ada buktinya ya. Oke, semangat. Kalau pernah patah tulang tapi fisiknya masih normal sehat, apakah bisa ikut tes CPNS penjaga tahanan? Bisa, ikut aja. Yang penting sehat dan normal ya untuk fisiknya kayak gitu. Kalau punya varises, apakah bisa ikut CPNS penjaga tahanan? Bisa, ikut aja. Kalau gigi gingsul atau gigi nggak rata, bisa nggak ikut CPNS penjaga tahanan? Bisa. Kalau acuannya seperti tahun lalu, nggak ada tes kesehatan atau cek fisik tubuh, ya nggak masalah. Untuk pengamatan fisik itu lebih ke cek tindik dan cek tato atau bekas tindik atau tato kayak gitu ya. Oke? Jangan ragu-ragu. Apakah ada tes keperawanan? Setahu aku dan sepengalaman aku ikut CPNS Kemenkumham ini, itu nggak ada yang namanya tes keperawanan. Setahu saya dari kemarin boleh sih, mau anak berapapun, mau nikah umur 25 atau 26 gak apa-apa. Karena persyaratannya dari umur 18 sampai 28 tahun. Oke, semangat. Yang dilampirkan untuk mendaftar seleksi ijazah apa? Ijazah yang terakhir yang kalian lamar, misalnya SMA ya SMA. Terus kalau yang didaftar sarjana ya sarjana kayak gitu. Oke, untuk seleksi administrasi CPNS tahun 2019 kemarin itu hanya memakai transkrip nilai SMA saja. Dan ketika verifikasi dokumen asli, berkas yang dibawa pun juga transkrip nilai SMA saja. Perlu diketahui, transkrip nilai ini yang berada di belakang ijazah. Sekedar tambahan saja, ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lolos seleksi CPNS, nanti akan ada pemberkasan ulang. Yang mana salah satu berkas dokumen yang diminta
yaitu ijazah dan transkrip nilai mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, semisal jika ijazah SD atau SMP dari teman-teman ada yang hilang, alangkah baiknya segera diurus mulai dari sekarang. Sekian dari saya, itu hanya sebagai gambaran waktu saya seleksi CPNS kemarin. Entah kedepannya aturannya masih sama atau tidak. Untuk mengacu pada seleksi CPNS Kemenkumham Angkatan 2019, tes kesehatan di tahap seleksinya itu tidak ada. Di tahap seleksinya, verifikasi berkas, pengukuran tinggi badan, SKD, SKB kesamaptaan, dan SKB pengamatan fisik. Nah, di SKB pengamatan fisik itu kalian yang dicek hanya tinde sama tato. Tato maksudnya, nggak bisa bahasa Inggris saya. Untuk kesemaptaan dari Kemenkumham Formasi Penjaga Tahanan dari 2018 dan 2019 itu masih sama, yakni meliputi dari lari 12 menit, push up 1 menit, sit up 1 menit, chinning untuk perempuan 1 menit, pull up untuk laki-laki 1 menit, dan shuttle run angka 8 3 kali putaran. Untuk S1 mengacu pada tahun sebelumnya itu tidak ada tes kesamaptaan. Tes kesamaptaan itu hanya untuk ijazah SMA formasi penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian. Bisa, kalau mengacu pada seleksi CPNS Kemenkumham 2019 bisa pakai SKL. Nah, nanti kalau sudah lulus waktu pemberkasan baru kalian melampirkan transkrip nilai ijazah. Jadi daftar aja kalau lulusan tahun 2001. Yang penting punya SKL. Untuk angkatanku, angkatan 2017 itu pakai nilai UN. Untuk angkatan 2019 kemarin itu tidak pakai nilai UN. Kalian lulus SMA sederajat maupun SMK jurusan apapun, paket C nggak masalah, bisa daftar. Tidak masalah untuk berat badan. Secara spesifik, kalau melihat aturan pada tahun 2019 itu hanya pengukuran tinggi badannya, dan badan itu ideal. Nah, idealnya kita nggak tahu ya berapa ya. Tapi saya sarankan kalian kalau berat badan kalian itu lebih, kalian diet, kalian olahraga. Kenapa? Nanti akan berpengaruh untuk tes kesamaptaan kalian. Tidak ada pengurangan tinggi badan sebenarnya. Ketika kalian ngukur tinggi badan kalian di tempat lain, kemungkinan itu belum ditera atau dikalibrasi. Ketika nanti diseleksi tes, itu pasti sudah dikalibrasi, istilahnya itu sudah diverifikasi pengukuran tinggi badannya. Nah, seleksinya kan ada dua, SKD sama SKB. SKD bobotnya itu 40%, SKB 60%. Terus SKB itu dibagi dua, SKB itu kesamaptaan 60%, WPFK itu 40%. Secara simpelnya kalau dirinci keseluruhan, SKD-nya 40%, kesamaptaannya 36%, WPFK-nya 24%. Jadi simpelnya kayak gitu. Sangat bisa. Nanti ketika kalian sudah diangkat jadi PNS, kalian bisa ngurus izin, surat izin untuk kuliah. Nanti kalau sudah ada pengambilan PI, persyaratan kalian cukup, kalian bisa mengajukan dan naik ke golongan 3A. Oke teman-teman, inilah sertifikat yang sangat mendukung ketika kalian nanti tes CPNS Kemenkumham di tahap WPFK. Yang pertama, sertifikat bela diri. Yang kedua, komputer. Habis itu, yang ketiga,
bisa editing, Photoshop, ataupun sertifikat bisa bahasa Inggris, sama prakteknya juga ya. Setelah itu kejuaraan. Nah, kejuaraan itu apapun. Contohnya, kejuaraan tenis, sepak bola, voli, maupun kejuaraan bela diri. Bawa aja, oke? Bawa saja kalau untuk sertifikat security maupun sertifikat-sertifikat yang lain. Kemungkinan nanti akan dilihat kalau masih ada waktu oleh panitia. Gak usah ragu-ragu, bawa aja, gak apa-apa. Tidak masalah meskipun kalian tidak punya sertifikat, karena sertifikat hanya bukti tertulis. Kalian gali. Yang penting kalian bisa punya keahlian atau bakat. Apapun itu, tampilkan. Yakin, ketika kalian praktek, kalian bisa. Berapa lama? Beda-beda setiap kantor wilayah. Dulu, aku di Kanwil Jawa Timur, 1 minggu, itu sekitaran 1.000 orang di Poltek Pelayaran, 1 minggu lagi di Korwil Surabaya. Kebetulan aku Korwil Surabaya sekitaran 300 orang. Setelah itu baru UPT masing-masing, lapas atau rutan lainnya. Ada lagi nggak, Kak? Ada, yaitu Diklatsar atau Prajabatan. Jadwal kerja di lapas ada 3 shift, yaitu siang, pagi, malam. Untuk siangnya mulai dari jam 1 sampai jam setengah 8 malam. Shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Lanjut shift malamnya, setelah itu jam setengah 8 sampai jam 6 pagi. Setelah itu baru kalian libur 1 hari. Oke? Tahapan yang paling penting yaitu SKD. Nah, kalian di tahapan ini harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Kalian pesertanya bukan hanya lulusan SMA aja, tapi ada yang sudah lulusan sarjana, ada yang masih kuliah. Kalian harus lulus 3 kali formasi. Jangan hanya passing grade, lulus 3 kali formasi. Karena jumlah formasi yang diambil itu sangat berpengaruh kepada peserta. Terus, jangan lupa juga di SKB-nya, fisik. Kalian harus latihan fisik. Banyak yang lolos SKD tapi disalib di SKB-nya. Tips meninggikan badan. Meskipun tinggiku cuma 170 cm ya teman-teman. Aku biasanya tipsnya yaitu yang pertama, bersepeda. Bersepeda yaitu sadelnya ditinggikan biar kalian itu ketarik bagian kakinya. Yang kedua yaitu berenang. Berenang itu bagus untuk pertumbuhan tulang kalian. Yang ketiga yaitu menggelantung atau ditambah beban. Jadi kalian menggelantung itu dilakukan sebelum dan sesudah tidur. Kalau kalian kuat, kalian bisa dilakukan setiap hari. Setelah itu skipping atau lompat di tempat. Ada lagi yaitu Cobra Strength atau yoga membentuk ular kobra. Nah, jangan lupa teman-teman, nutrisi atau kalsium kalian. Kalian bisa minum peninggi badan. Terserah merek apapun. Tips diet kalau menurutku, kalian latihan kardio dan juga latihan beban. Nah, untuk lebih cepatnya kalian bisa melakukan latihan kardio seperti lari ataupun jumping jack. Kalau untuk latihan kaki, kalian bisa squat, bisa push up maupun pull up. Dan jangan lupa perut juga dilatih. Kalau untuk nutrisinya, sebelum kalian latihan, kalian cukupi aja kalori kalian. Makan seperti biasa normal. Nah, proteinnya kalian harus cukupi juga. Setelah latihan, kurangi kalori, perbanyak protein. Kenapa? Kalau kalian proteinnya berkurang terus kalorinya berkurang, otot kalian itu bakalan nyusut, bukan lemak yang akan kebakar. Jadi protein harus tercukupi, tapi kalori lebih rendah setelah latihan. Tips dietnya, jangan langsung tidak makan nasi, enggak, kurangi porsi makannya. Kalau kalian langsung mengurangi nasi gak makan ataupun cuman makan telur tok, itu kalian akan bahaya buat lambung kalian. Jadi pelan-pelan. Mulai sekarang kalian yang memiliki berat badan lebih, kalian kurangi asupan kalori kalian setelah latihan. Proteinnya cukupi biar otot kalian nggak nyusut. Pagi, siang, malam makan apa, Kak?
Kalau untuk pagi, kalian karena kegiatan nggak terlalu berat, kalian bisa makan pisang, telur, maupun tempe. Kalau untuk siangnya bisa dengan ayam ataupun dengan nasi kalau kalian belum bisa meninggalkan nasi. Nah, untuk malamnya kalian kurangi kalori. Kalian makan pisang sama telur bisa, sama oat bisa kalau kalian punya uang, atau dengan tempe. Untuk teman-teman yang akan mendaftar CPNS Kemenkumham, tetap semangat ya. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jatim pasti hebat. Jangan lupa follow IG-nya Bangsa.